Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan kembali mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal ketiga ayat 10. Demikian firman Tuhan. Yang kendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Rasul Paulus adalah orang yang banyak mengajar jemaat Tuhan. Pengetahuan dan pemahamannya tentang Kristus dan pengajarannya begitu dalam dan begitu luas. Tetapi di dalam pemahaman dan pengenalannya akan Kristus begitu dalam dan begitu luas itu, ada satu kerinduan di dalam hati Rasul Paulus untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi. Mengapa ini penting? Ini dapat kita banding di dalam Matius pasal 16 ayat 13 dan 17. Suatu ketika waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid sampai di kota Kaisaria, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid, apa kata orang tentang anak manusia? Dan murid mengatakan, ada yang mengatakan dia adalah Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan dia adalah Elia, ada yang mengatakan dia adalah Yeremia, atau salah satu daripada nabi-nabi yang ada. Dan saat itu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, apa katamu tentang anak manusia? Maka Simon Petrus menjawab, dia mengatakan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena bukan manusia yang menyatakan kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga yang menyatakan kepadamu. Kita melihat bahwa pengenalan kita akan Kristus adalah bukan pernyataan manusia, tapi Allah Bapa yang menyatakan kepada kita. Artinya, tatkala kita bisa memberi respon percaya dengan sungguh kepada Kristus dan kita akhirnya memperoleh keselamatan, itu semata-mata karena kasih karunia yang diberikan kepada kita, karena Dialah yang menyatakan kepada kita untuk akhirnya kita bisa merespon untuk percaya dan memperoleh keselamatan yang kekal. Kita bisa beriman dan kemudian kita bisa dibenarkan. Itu juga kita tahu karena dinyatakan oleh Bapa kita, oleh Allah Bapa kita yang di surga, sehingga kita mengenal Dia, sehingga kita bisa beriman kepada Dia. Jadi pengenalan akan Kristus adalah suatu hal yang penting supaya kita bisa memperoleh keselamatan yang kekal, karena kita bisa merespon dengan percaya sungguh kepada Kristus dan kita bisa beriman kepada Dia sehingga kita boleh dibenarkan. Tetapi kita yang masih hidup, yang percaya kepada Dia, seperti juga Rasul Paulus, kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Bahwa pengenalan kita tentang Dia harus semakin dalam. Dan Rasul Paulus mengajak kita untuk mengenal kuasa kebangkitan dan persekutuan di dalam penderitaannya. Dia mengatakan mengenal, kerinduannya adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14, Rasul Paulus berkata, seandainya Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami. Jikalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah percayamu. Itu dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Mengapa demikian? Karena kita tahu, jikalau Kristus tidak bangkit, artinya mau menahan Dia untuk tidak bangkit. Dia tidak bisa mengalahkan kematian, Dia tidak bisa mengalahkan kuasa dosa, yaitu maut. Berarti tidak ada pengampunan dosa, karena tidak ada penghapusan dosa di dalamnya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, puji Tuhan, bahwa Yesus Kristus bangkit. Dan Dia bangkit, kematian tidak dapat menahan Dia. Dia mengalahkan kuasa dosa, yaitu maut, sehingga di dalamnya ada pengampunan dosa, ada penghapusan dosa melalui kematiannya, dan kemudian diteguhkan di dalam kebangkitannya. Kebangkitannya
telah mengalahkan maut, mengalahkan kuasa si iblis, dan mengalahkan akan dosa. Bagaimana kita akhirnya diteguhkan bahwa keselamatan yang dijanjikan itu adalah pasti. Inilah pengenalan akan kebangkitan, akan Kristus. Ada kuasa kebangkitan yang dinyatakan di dalam kita, sehingga kita boleh memperoleh keteguhan, mendapatkan keselamatan di dalam Dia. Dan di dalam kebangkitannya juga menyatakan bahwa Dia adalah Allah, yang kemudian Dia adalah Allah yang memberikan kuasa kepada anak-anaknya. Dan kuasa itu dinyatakan tak kala kita bersaksi bagi Dia. Bagaimana kita bersaksi bagi Dia? Dia menyatakan kuasanya dalam hidup kita, baik yang supranatural maupun yang natural, untuk bagaimana meneguhkan kesaksian kita dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan juga kuasa kebangkitannya meneguhkan kita bahwa bagaimana di dalam hidup kita ada satu kepastian, tak kala kita meninggalkan dunia ini, kita sudah ada kepastian keselamatan, bahwa tak kala kita meninggalkan dunia ini, kita akan bertemu dengan Kristus di surga, untuk kita boleh bersama dengan Dia menikmati segala kemuliaannya dan kenikmatan yang Dia sudah sediakan bagi kita. Maka Rasul Paulus mengatakan, hidupku adalah Kristus, kematian adalah keuntungan. Dan kemudian kita lihat lagi bahwa bagaimana Dia mengajak kita bersekutu di dalam penderitaan Kristus. Apa maksudnya bersekutu di dalam penderitaan Kristus? Ini bukan berarti kita mencari-cari penderitaan, tetapi bersekutu di dalam penderitaan Kristus adalah untuk membawa kita menyadari akan penderitaan Kristus tak kala Dia datang ke dalam dunia ini. Penderitaan Kristus tak kala Dia masuk di dalam penderitaan salib. Ada penderitaan yang luar biasa yang Dia jalani dalam hidupnya, yang kita sadari benar, yang kita boleh merasakan akan penderitaan Kristus yang Dia lakukan semata-mata oleh karena kasih-Nya kepada kita. Dan kesadaran itulah yang membawa kita mengenal akan Dia, untuk kita semakin sungguh mengasihi Dia. Dan pengenalan yang dalam seperti itulah membawa kita bagaimana kita menjalankan perintah-Nya, menjalankan kehendak-Nya, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan dalam hidup kita. Tuhan katakan, jadi kita harus menjadi saksinya. Kita harus mengambil bagian di dalam memikul salib. Bagaimana kita ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita ambil bagian di dalam pembangunan tubuh Kristus. Kita ambil bagian di dalam bersaksi baginya sesuai dengan amanat agungnya. Bagaimana kita ambil dalam pekerjaan pelayanannya. Bagaimana kita ambil bagian dalam pembangunan tubuh Kristus. Bagaimana di dalamnya seringkali ada penderitaan tersendiri. Kita mengorbankan waktu, kita mengorbankan tenaga dan pikiran. Tetapi setelah kita melakukan itu, ada banyak kesulitan, ada banyak masalah dan kesusahan yang datang. Tetapi kita mau memikulnya karena kita tahu Kristus sudah melakukan terlebih dahulu bagi kita, sehingga kita boleh diteguhkan di dalam kesulitan dan masalah di dalamnya. Ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam Tuhan yang ada dalam hati kita. Ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hati kita, meneguhkan kita. Demikian juga di dalam kita bersaksi bagi Dia. Bukan berarti kita mengajak untuk mencari penderitaan, bukan. Ya, kita bukan penyuka penderitaan, tetapi kadang-kala tatkala kita bersaksi bagi Dia, ada penderitaan tersendiri, paling tidak ada penolakan. Bahkan kita sebagai umat Tuhan pun ada orang yang bisa menolak kita.
kita, apalagi kesaksian kita, itu ada penderitaan tersendiri, tetapi adalah sukacita bahwa kita sedang menjalankan amanatnya, kita sedang melakukan apa yang dikehendakinya. Ada kasih yang demikian di dalam hati kita, karena kasihnya terlebih dulu bekerja dalam hidup kita, dan kita melakukannya dengan penuh sukacita. Bukan berarti kita mencari-cari masalah, bukan. Kita juga harus dengan hikmat Tuhan menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan katakan, hendaklah kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bagaimana kita cerdik? Bukan artinya kita jadi licik, bukan, tapi cerdik. Bagaimana kita sedemikian rupa bisa menghindar dari bahaya. Ada bahaya kita bisa menghindar, dan kemudian kita tulus, artinya dalam hidup kita tidak ada satu pemikiran jahat di dalam kita melakukannya. Kita melakukan sedemikian rupa untuk supaya kesaksian kita bisa diterima dengan baik. Tentu di situ ada pergumulan, ada doa dan sebagainya. Memang kadang-kadang kita tidak bisa lepas dari penderitaan, tetapi bukan yang kita cari-cari, tetapi datang dalam hidup kita, dan kita bersukacita karena kita bisa ambil di dalam penderitaannya, di dalam persekutuan di dalam penderitaannya. Dan lebih jauh lagi firman Tuhan katakan, sehingga kita bisa menjadi serupa di dalam kematiannya. Kembali bicara tentang kematian, ini bukan berarti bahwa kita serupa dengan kematiannya, artinya kita menjadi orang yang nanti matinya seperti Kristus, bukan. Dan juga bukan mati artinya dalam kita di dalam Dia kemudian mati karena Dia, belum tentu. Karena orang yang mati martir itu ada panggilan khusus. Ada orang-orang khusus di dalamnya yang Tuhan izinkan mereka mati martir. Ada panggilan khusus bagi mereka. Tetapi bicara tentang bagaimana kita serupa di dalam kematiannya adalah untuk mengingatkan kita akan kematian Kristus. Bahwa Dia mati bagi dosa kita. Oleh sebab itu kita yang sudah dihapuskan dosa kita melalui kematiannya di atas kayu salib, di mana darahnya sudah dicurahkan bagi kita untuk menghapus dosa kita, menyucikan kita. Hendaklah kita juga serupa di dalam kematiannya. Bagaimana kita berusaha menjalani hidup kudus dan benar dalam hidup kita. Bagaimana kita hidup benar dan kudus di dalam hidup kita. Dan seringkali terkala kita hidup kudus dan benar, dunia ini kadang-kadang tidak senang. Karena kita ada di dalam lingkungan yang hidup dengan tidak benar, hidup dengan tidak kudus. Tapi kita bagaimana di dalamnya? Kita bergumul di dalam Tuhan dengan pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. Kita bagaimana boleh menjadi terang dan garam bagi sekitar kita. Kita tidak boleh terlarut dalam kehidupan mereka, tapi bagaimana kita mempertahankan hidup benar dan hidup kudus di hadapan Tuhan, sehingga kita menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Bagaimana dalam hidup kita memuliakan Dia. Bagaimana dalam hidup kita menjadi terang bagi orang lain. Kita menjadi garam bagi orang lain, menggarami sekitar supaya tidak terjadi pembusukan oleh karena dosa. Menerangi sekitar yang lain supaya mereka boleh datang kepada Kristus. Kita jadi serupa di dalam kematiannya, sehingga kita boleh dalam hidup kita semakin hari semakin memuliakan Dia oleh karena pengenalan kita yang semakin dalam tentang Dia. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih kepadamu ya Tuhan kami, oleh karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami ya Tuhan kami. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah Engkau berbicara lebih dalam, lebih luas di dalam setiap hati kami yang mendengar firman-Mu ya Tuhan. Dan Engkau meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami, dalam hidup kami, di mana kami boleh menjadi pendengar yang baik, dan lebih daripada itu
untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, ya Tuhan kami. Inilah doa kami yang kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.